itu artinya ilmu yang kita miliki, dia harus punya kemampuan menahan diri kita. Menahan itu bisa mendelay sesaat, bisa menghentikan sama sekali. Teman-teman dirahmati Allah, ada yang ingin saya masuki ayat dulu sebelum nanti kita bicara tentang profil juga. Ketika Allah menyampaikan tentang orang Yahudi, kalau muslimin tadi ulil absor, tentang orang Yahudi itu pembahasannya adalah al-fiqh dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, mereka kaum yang tidak faqih, dan yang kedua la ya'qilun, yang tidak berakal. Teman-teman tahu apa bedanya faqih la yafqahun dengan la ya'qilun? Saya tidak tahu terjemahannya apa. Yafqahun itu terjemahannya apa di situ? Paham ya? Yafqahun apa terjemahannya Ustaz? Al-Hasyr ayat 13. Yafqahun dan la ya'qilun, dan itu cacatnya Yahudi, Pak. Jadi mereka, ini kisah tentang Yahudi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak yafqahun, mereka tidak faqih, dan la ya'qilun, tidak berakal. Nanti saya sampaikan bedanya. Tapi apa artinya? Tidak mengerti. Terjemahannya tidak mengerti. La yafqahun tidak mengerti. Kalau la ya'qilunnya sama juga, tidak mengerti juga. Oh, berarti kita memang nggak ngerti baca terjemahan, Pak. Bagaimana ceritanya? Kata la yafqahun dengan la ya'qilun artinya sama. Tapi Masya Allah, jazakallahu khair pada penerjemah-penerjemah yang luar biasa. Karena beliau-beliau berjasa dan berpahala besar untuk kita. Tapi begitulah keterbatasan bahasa. Ya, keterbatasan bahasa itu ya begitu. Nanti saya tunjukkan pentingnya antum belajar bahasa Arab di belakang, Pak. Kalau antum mau cerdas, Pak, belajar bahasa Arab. Nanti saya tunjukkan di belakang, babnya di belakang insya Allah. Kalau enggak nanti ingetin saya. Kata fiqh la yafqahun, al-fiqh ini karakter Yahudi supaya antum paham, dan antum harus beda, supaya menang harus beda. Al-fiqhu, kata fiqh itu artinya adalah pemahaman yang dalam. Karena ada yang kalau Anda ngobrol sama orang ditanya, Anda paham? Paham. Begitu didalami, oh ternyata kamu nggak paham. Karena pemahamannya dangkal, Pak. Di pemahaman yang sangat dalam. Al-fiqhu, makanya ada ilmu fikih. Antum tidak akan bisa belajar fikih kalau tidak paham yang dalam. Harus paham dalam baru bisa masuk ke kitab fikih, Pak. Kitab fikih itu perlu pemahaman sangat dalam sampai namanya fikih. Dulu ilmu akidah namanya juga fikih. Disebutnya sebagai al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar itu akidah. Jadi ilmu Islam ini karakternya fikih. Nah, sekarang antum tahu kuncinya supaya orang jadi cerdas? Gampang, Pak. Belajar ilmu syariat. Dari mulai akidah terus sampai fikihnya. Cerdas pasti. Jaminan kalau itu. Kenapa? Karena fiqh dan Yahudi tidak punya itu. Muslimin yang punya itu. Namanya saja fikih. Kalau didalami secara bahasa, kata fikih ini unik lagi, Pak. Karena fikih itu kan huruf fa, huruf qaf, dan huruf ha. Ya kan? Fa, qaf, dan ha. Ini termasuk kata yang cara membacanya sulasiyat. Sulasiyat itu artinya ada 3 cara membaca. Karena di dalam bahasa Arab itu biasanya satu kata cara membacanya 1. Tapi ini termasuk kata yang unik yang cara membacanya 3. Karena kata ini akarnya bisa dibaca faqaha, faqiha, faquha. Apa beda? Beda, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu, teman-teman, itu kenapa bahasa itu bikin cerdas? Bahasa Arab itu. Oh ya, bahasa itu bikin cerdas itu karena itu.
Beda cuma a, i, u, beda arti. Fakoha dengan fakiha dengan fakuha beda artinya. Kalau antum hubungkan dengan hadis Nabi, ya lihat hadis Nabi. Ini kisah hijrah yang hari ini banyak ditebarkan, mudah-mudahan tidak salah jalan lagi. Karena saya tahu iblis tidak pernah ridho dengan itu. Hijrah, pembahasan hijrah di mana-mana. Saya berdoa mudah-mudahan Allah bimbing. Karena kalau tidak, iblis tahu di perempatan mana dia tunggu orang yang hijrah itu. Dibelokin lagi sama iblis. Hati-hati. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang berhijrah. Kalimat Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faquhu. Orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah top, orang pemimpin, orang pinter, orang yang disegani waktu jahiliyah, dia tetap akan menjadi orang hebat dalam Islam. Kalau dia mau hijrah, dalam Islam tetap orang hebat. Syaratnya satu, idza faquhu. Nah, di situ faqih tuh, tapi qafnya di dhammah. Dalam sebuah riwayat, qafnya di dhammah. Itu kalau antum tanya, kenapa tidak faqihu? Kenapa tidak faqahu? Ternyata Nabi menginginkan sesuatu. Ya, ini fiqh. Yang paling tinggi memang kalau di dhammah. Yang tengahnya kalau di kasroh, yang paling bawah kalau di fathah. Kalau di dhammah itu hadirin, pemahaman ilmu itu sudah menjadi aliran darahnya. Kalau bahasa kitanya sudah mendarah mendaging, Pak, sudah mendarah daging. Sudah nyampur, nggak bisa dipisahkan. Kan ada ilmu yang sifatnya tempelan kan? Pemahaman tempelan kan ada. Ya kan? Apalagi kalau namanya hafalan. Nempel kan nempel. Sekarang sore nanti udah lupa kok. Gak usah nunggu sore yang 2 jam lagi udah hilang kok. Tapi itu sudah mendarah mendaging, Pak. Dia sudah nggak terpisahkan. Pemahaman dia, kemampuan dia memahami, kemampuan dia mengingat, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia melakukan atau bahkan mengambil sebuah keputusan dari pemahamannya, itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Itu kalau dhammah. Dan ternyata itu yang dimau oleh Nabi tentang orang-orang yang hijrah. Ingat, ini peringatan untuk mereka yang berhijrah. Itu fiqh. Baik, yang satu lagi orang Yahudi itu la ya'qilun. Ya'qilun jelas, kata-katanya akal. Aqlun, akal. Cuma saya mau nanya, akal itu apa artinya? Akal kira-kira artinya apa, Pak? Akal bahasa apa ya? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Aqlun, akil, dan tidak bisa kita terjemahkan. Akil, ya akil. Akal-akal. Bahasa kita akal, ya akal. Betul ya? Jadi mudah dipahami. Cuma ketahuilah apa arti aslinya. Kata ya'qilun dari kata ain, ada qaf, ada lam. Kata aqala, Bapak Ibu tahu orang Arab pakai sini? Pakai apa nama ini? Kalau pakai kutroh itu, simak itu, dia ada yang melingkar di atas kepalanya, betul? Itu namanya iqol. Iqol, ain qaf lam sama akad. Bapak Ibu, kenapa namanya iqol? Karena iqol itu artinya, dia asli artinya untuk ngikat, Pak. Karena dulu sebenarnya ini buat ngikat onta. Zaman orang Arab dulu kalau mereka punya onta, ontanya diparkir supaya nggak kemana-mana, itu ada pengikat itu, diikatkan di kakinya. Jadi kaki onta yang duduk ini diikatkan di situ. Dimasukkan plek sehingga ontanya nggak bisa berdiri. Nah, nanti kalau sudah waktunya selesai jam parkirnya, dia pergi, itu diambil ditaruh di kepalanya. Nah, baru dia pergi. Itu sejarahnya. Iqol. Jadi antum-antum suka pakai itu sebenarnya aslinya punya onta. Ya, hari ini jadi pakaian kebanggaan orang Arab. Itu aslinya dulu punyanya onta. Ya, jadi kalau antum tahu sejarahnya enak sebenarnya. Makainya pun juga antum tahu. Iya, ini punya onta minjem, ya kan? Dari sini. Iqol. Karena dia ngikat. Aklun, dia ngikat. Ata'aqala, ternyata juga dia nanti ada beberapa kata yang dipakai dalam Quran. Karena di Quran ada ulil absar, ada ulil albab, ada ulin nuha, betul ya?
Itu semua berhubungan dengan kecerdasan. Tapi antum harus dalami satu-satu. Dan akal, kemudian nuha, itu ternyata memiliki makna bahwa selain kalau akal selain mengikat, nuha ternyata dia punya makna, dia punya kemampuan untuk menahan. Betul? Diikat sehingga dia nahan. Kemampuan menahan itu artinya ilmu yang kita miliki, dia harus punya kemampuan menahan diri kita. Menahan itu bisa mendelay sesaat, bisa menghentikan sama sekali. Jadi kalau ilmu kita malah membuat kita mengumbar dan bahkan kita mengakali orang lain yang orang tidak paham itu, kita akali mereka dengan ilmu itu, yang dimana dengan itu terjadi dosa, maka berarti bukan ilmu itu yang dimau Allah. Dengan ilmu, antum meneliti S3, gitu ya, penelitian S3. Penelitian S3-nya pesanan sebuah perusahaan, gitu, untuk merusak bumi. Oh, apa ada Pak? Oh iya. Bagaimana enggak ada? Kalau lihat Quran ketika mengatakan bahwa sebagian manusia itu mereka tuh kerjaannya adalah merusak al-harsa wan nasl. Hars itu artinya sawah ladang, nasl itu artinya keturunan. Tafsir para ulama kata keturunan banyak yang menafsirkannya malah binatang ternak. Coba sekarang lihat, gara-gara rekayasa ilmiah, rusaklah tanaman, rusaklah binatang ternak. Kambing kayak babi, babi kayak kambing. Jadi sebenarnya kambing atau babi? Boleh dimakan apa tidak boleh dimakan? Kalau kambing berkahnya luar biasa, kalau babi haram. Nah, terus gimana? Gara-gara ilmu pengetahuan. Tanaman sama. Tanaman Masya Allah barokahnya. Ini ditanam berbuah, bisa ditanam lagi, berbuah, ditanam lagi. Enggak bisa sekarang. Ditanam berbuah berhenti. Kenapa? Karena Anda harus beli bibitnya ke pabrik bibit. Harus bagaimana ceritanya? Untuk itulah teman-teman, maka ini kata ya'qilun itu Allah menginginkan kepada kita agar ilmu ini bisa punya kemampuan menghentikan diri kita. Dia mampu mendelay atau bahkan menghentikan. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل